Pemirsa, terima kasih Anda masih di Metro Siang, dan seperti yang tadi kami tampilkan untuk Anda adalah tahapan pendaftaran untuk Pilkada Serentak 2024 seperti yang berlangsung di Sumatera Selatan ataupun di seluruh wilayah di Indonesia. Karena tahapan krusial Pilkada Serentak sudah dimulai hari ini 27 September 2024 dengan dibukanya pendaftaran bakal calon kepala daerah ke setiap KPU provinsi, kabupaten maupun kota. Lalu apa saja tahapan pilkada selanjutnya serta aturan penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 kami akan paparkan dalam infografis yang telah kami siapkan untuk Anda berikut ini. Jadi pemirsa, yang pertama kita lihat ini adalah jadwal dari Pilkada Serentak 2024. Saat ini kita berada di tahapan pendaftaran paslon yang kami berikan nomor 1. Ini adalah tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Selanjutnya KPU akan melakukan penelitian persyaratan calon seperti kelengkapan dokumen dan juga syarat-syarat yang tentunya sesuai dengan aturan, yakni Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Kemudian di tahapan selanjutnya ini pada tanggal 22 September 2024 KPU akan menetapkan pasangan calon yang akan bertanding di seluruh provinsi, kabupaten maupun kota. Dan jika sudah ada calon resmi, maka kampanye akan dilakukan pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 atau selama 60 hari masa kampanye. Setelah itu tentunya diberikan jeda selama 3 hari untuk masa tenang, dan pada 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak. Langsung diikuti dengan penghitungan suara pada tanggal 27 November hingga 16 Desember 2024. Ini sudah termasuk dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024. Lalu seperti apa aturan main dalam Pilkada Serentak kali ini? Tentunya KPU akan bekerja sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 tadi tentang Pilkada dan aturan-aturan teknis maupun pelaksana dalam PKPU yang sudah diterbitkan. Beberapa aturan yang akhir-akhir ini menuai polemik soal aturan pilkada yang mengemuka di masyarakat ini adalah soal syarat usia dari calon kepala daerah. Soal usia minimalnya sebetulnya tidak ada perubahan, yaitu 25 tahun untuk calon bupati dan wakilnya atau calon wali kota dan wakilnya. Sementara untuk calon gubernur adalah minimal 30 tahun untuk cagup maupun cawagup. Yang akhir-akhir ini menuai polemik adalah terkait putusan Mahkamah Agung yang menafsirkan syarat usia minimal calon kepala daerah ini dihitung sejak pelantikan pasangan calon, yang mana untuk pelantikan ini diperkirakan bisa dilakukan di bulan Januari 2025. Tapi kemudian putusan MA ini menuai berbagai protes dari elemen masyarakat, akademisi maupun para pakar begitu, sehingga kemudian ada gugatan permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, dan putusan MK nomor 70 kemudian menetapkan bahwa persyaratan usia ini dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan paslon. Artinya untuk batas usia ini harus sudah berusia 25 tahun atau 30 tahun untuk gubernur dan wakilnya adalah pada 22 September 2024. Kemudian pemirsa, untuk polemik lainnya yang juga ini sudah ada putusan MK-nya dan juga diakomodir di dalam PKPU adalah soal ambang batas pencalonan oleh partai politik. Kalau kita melihat di Undang-Undang Pilkada, ambang batas pencalonan untuk partai politik atau gabungan dari partai politik ini diatur minimal adalah memiliki 25% suara sah dari pileg sebelumnya, dan juga 20% dari kursi DPRD yang didapatkan oleh parpol atau gabungan partai politik. Tapi kemudian dengan adanya proses bagaimana pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi, dikeluarkanlah putusan MK nomor 60 yang mengatur bahwa ambang batas untuk pemilihan gubernur adalah berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di setiap wilayah yang berbeda-beda. Kalau kurang dari atau sampai dengan 2 juta DPT, maka persyaratan ambang batasnya adalah 10% suara sah. Lalu kalau jumlah DPT-nya 2 juta sampai 6 juta, 8,5% suara sah.
Semakin banyak jumlah DPT-nya, seperti 6 juta sampai 12 juta DPT, maka jumlah suara sahnya ini diperkecil menjadi 7,5% suara sah, dan lebih dari 12 juta DPT adalah 6,5% suara sah. Kita ambil contoh kalau untuk di Jakarta, dengan jumlah DPT sekitar 8 juta yang sudah ditetapkan oleh KPU, maka kemudian ada di sini syaratnya adalah 7,5% suara sah partai politik atau gabungan dari partai politik yang bisa mencalonkan gubernur atau bersama dengan wakil gubernur di Pilkada Jakarta, karena jumlahnya adalah sekitar 8 juta DPT. Hal yang serupa juga diterapkan di ambang batas pemilihan bupati maupun wali kota, di mana sampai dengan 250.000 DPT, ambang batasnya adalah 10% suara sah, untuk 250.000 sampai 500.000 DPT sebesar 8,5% suara sah, lalu untuk 500.000 sampai 1 juta DPT minimal harus memiliki 7,5% suara sah, dan kalau lebih dari 1 juta DPT, maka partai politik atau gabungan memerlukan 6,5% suara sah untuk bisa mencalonkan bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Jadi ini adalah putusan MK yang sudah diakomodir dalam PKPU dan akan berlaku pada Pilkada Serentak 2024. Hal ini kita lihat di slide berikutnya pemirsa, dari bagaimana KPU ini sudah melakukan tahapan-tahapan untuk kemudian menerbitkan PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang pencalonan pilkada yang sudah sesuai atau mengakomodasi putusan MK 60 dan 70 tadi. Kalau kita lihat dalam prosesnya, memang KPU ini menerbitkan PKPU 10 2024 ini setelah melakukan konsultasi dengan Komisi 2 DPR RI pada tanggal 25 Agustus kemarin, dan juga rapat ini digelar bersama dengan Komisi 2 dan juga KPU serta Bawaslu ataupun perwakilan dari pihak pemerintah dari Kemendagri. Nah, terkait dengan hal ini yang kita lihat akhir-akhir ini pemirsa, banyak sekali aksi dari massa yang kemudian mendorong agar pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan putusan MK yang akhirnya sudah diakomodir oleh KPU. Dan pemirsa, pendaftaran calon kepala daerah ini sudah di depan mata. Bagaimana konstelasi politik Pilkada Serentak? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat siang Mas Toto. Selamat siang Mas Toto. Selamat siang. Ya Mas Toto, terkait dengan pendaftaran calon kepala daerah ini sudah resmi dibuka hari ini ya, di hari pertama. Bagaimana kira-kira dinamikanya, konstelasi politik yang akan terjadi terutama setelah putusan MK sudah diakomodir oleh KPU? Ya, yang jelas putusan MK ini memang membuat peta menjadi lebih menarik ya. Bahwa ada beberapa, kalau kita lihat di Pilgub saja, sosok-sosok yang kita tahu elektabilitasnya tinggi, seperti kita lihat pada sosok Anies Baswedan atau Ahok atau misalnya Airin di Banten, yang kemudian karena aturan 20% threshold itu sempat dikatakan tidak bisa maju, sekarang jadi memiliki peluang. Selain itu, bahkan kalau kita bicara mengenai bargaining position dari calon-calon tersebut, ini menjadi lebih tinggi di hadapan DPP sekalipun ya. Itu yang terjadi pada hari ini ketika kita lihat kemarin Airin sudah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Hari ini yang berbalik badan adalah Golkar. Akhirnya Golkar ikut mendukung pencalonan dari Airin dengan Tubagus Ade Sumardi dari PDI Perjuangan. Artinya apa? Akhirnya Golkar berpikir, walaupun saya memiliki Kim atau Kim Plus, ada kesepakatan di situ misalnya untuk tidak memajukan Airin karena ingin memajukan calon lain dari Kim Plus. Tapi ketika Airin tetap maju dan hanya maju dari partai lain PDI Perjuangan, artinya Golkar berpotensi kehilangan partai. Nah, pola ini bukan tidak mungkin sekarang sedang terjadi juga gitu menurut saya di daerah-daerah lain. Dan apakah ini bagus buat demokrasi? Menurut saya bagus, karena artinya calon-calon yang memang merasa punya elektabilitas tinggi akhirnya memiliki bargaining dan di hadapan DPP, dan akhirnya DPP lebih mementingkan suara dari kader tersebut atau calon tersebut. Ini yang menurut saya sekarang walaupun tidak terdengar mungkin di televisi, di hadapan publik, tapi dari ratusan pilkada menurut saya akan banyak perubahan peta koalisi yang kemudian akan memunculkan lebih banyak calon, dan ini bagus buat masyarakat dan pemilih.
Oke, Mas Toto, kalau kita lihat sampai dengan hari ini bahkan pendaftaran sudah dibuka, masih ada partai politik yang bahkan belum merilis siapa nama yang akan diusung, belum ada rekomendasi ya, seperti PDIP di Jakarta, Jabar, Jatim ini masih menggantung siapa yang akan diusung, ataupun Golkar yang tadi Anda singgung kemudian berganti haluan mendukung Airin di Banten. Fenomena seperti ini sebetulnya menunjukkan strategi partai politik yang seperti apa, Mas Toto? Bukan hanya strategi ya, saya melihat ada kebingungan dari partai karena memang harus mengambil keputusan dalam waktu cepat ketika ada perubahan yang begitu mendasar juga terjadi. Artinya ada yang tiba-tiba wakil sudah sepakat jadi wakil tiba-tiba kabur karena ingin jadi calon kepala daerahnya, tidak lagi menjadi calon wakil. Ada juga partai yang kemudian kabur sehingga kemudian mereka harus berpikir ulang dalam menentukan siapa calon wakilnya juga misalnya. Jadi ini menurut saya strategi yang terpaksa gitu, harus dihitung dalam waktu cepat. Walaupun kalau berbicara mengenai daerah-daerah yang tadi disebutkan, kalau terkait dengan Jabar, terkait dengan Jateng, khusus mengenai PDI Perjuangan, ya menurut saya memang perhitungannya harus lebih matang, mengingat memang ada lawan-lawan kuat yang sudah dicalonkan oleh koalisi besar seperti Kim Plus. Ada juga yang kemudian memang sengaja mengulur waktu sampai hari H terakhir tanggal 29 dengan tujuan untuk marketing ya, sehingga sorotan didapatkan. Misalnya seperti DKI, terkaan saya mungkin PDI Perjuangan walaupun mungkin misalnya sudah memilih, tapi akan mencoba dimanfaatkan situasi seperti ini sehingga kemudian sorotan publik dan media akan ada kepada PDI Perjuangan. Jadi ada yang sifatnya memang disengaja, ada yang kemudian memang karena keterpaksaan sehingga kemudian harus berhitung ulang sampai hari terakhir baru mereka bisa memutuskan. Dan di panggung belakang sekarang sedang terjadi sebuah kompromi ulang menurut saya. Komprominya macam-macam loh. Kompromi dari yang sifatnya barter posisi, ada yang kemudian sifatnya terkait dengan maharkah, atau hitung-hitungan terkait dengan kompensasi yang menurut saya memang sekarang sedang mereka kejar di masa injury time. Ini kompensasi terkait dengan hasil Pilpres kemarin, Mas Toto, maksud Anda? Kompensasinya lebih ke arah mahar ya kalau kita bicara di level kabupaten kota. Tapi kalau bicara mengenai di Pilgub sepertinya memang juga betul. Bisa saja ada sebuah kompromi terkait dengan kesepakatan terutama Kim Plus ya dalam konteks pembagian kekuasaan di level nasional. Karena yang saya baca dari statement Ahmad Muzani katakanlah itu kan adalah ketua kelas dari Kim Plus ya, Gerindra sebagai ketua kelas. Di situ pasti akan ada negosiasi terkait dengan kesepakatan mereka dalam konteks entah bagi-bagi kursi menteri, tapi dia terkait dengan bagian kue kekuasaan di level nasional yang itu akan berpengaruh, terutama terhadap partai-partai baru yang baru masuk ke dalam Kim, entah itu Nasdem, PKS ataupun PKB. Ya, soal koalisi besar, koalisi gemuk seperti Kim Plus yang masih terus melakukan kerjasama ya, ikut di Pilgub kali ini. Mas Toto, apakah ini menunjukkan bahwa memang pilkada serentak masih sangat fundamental menjadi pijakan untuk Pilpres atau pemilu 2029 nanti? Faktanya seperti itu. Kalau kita coba lihat data-data dari hasil pileg kemarin, ada korelasi linier antara perolehan suara partai dengan siapa yang menjadi kepala daerah di daerah tersebut. Biasanya kalau ada kader yang menjadi bupati, wali kota ataupun gubernur, partai tempat kader kepala daerah itu bernaung juga suaranya tinggi. Jadi mereka semua menyadari bahwa kemudian ini adalah pertarungan untuk membentuk infrastruktur menuju 2029. Makanya saya sayangkan loh partai-partai di dalam Kim Plus kalau dengan demikian mudahnya takluk untuk kemudian bersepakat hanya karena ingin mendapatkan jatah kursi menteri. Resikonya adalah perolehan suara partai Anda loh di 2029 yang terbukti akan berpengaruh besar ketika kader yang sudah kemarin Anda pegang menjadi kepala daerah di tempat tersebut lalu kemudian sekarang harus mengalah. Misalnya terjadi pada Golkar di Jawa Barat gitu. Dan itu kan kemarin berpengaruh besar pada kemenangan Golkar di Jawa Barat ketika harus mengalah misalnya menempatkan Ridwan Kamil di DKI, efeknya itu bukan hanya dalam konteks pilkada, tapi perolehan suara Golkar nanti di 2029. Baik,
Artinya ini kemudian bisa kita maknai, bisa kita baca bukan hanya sekedar mencari pemenangan di tahun ini ya, tapi juga kesinambungan sampai dengan tahun 2029. Tapi kita masih akan terus melihat bagaimana proses pendaftarannya Mas Toto sampai 29 Agustus nanti. Terima kasih Masih Mas akan ada banyak Sunarto kejutan. Wijaya. Baik, masih sangat dinamis ya walaupun hanya 3 hari ini. Terima kasih Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika telah Terima bergabung kasih. di Metro Siang. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.